Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan kembali ya pembelajaran bahasa Indonesia. Kita hari ini masih di bab 1. Kita akan membahas unsur kebahasaannya yang kemarin belum sempat diselesaikan semuanya ya. Jangan lupa anak-anak ustazah untuk tetap memperhatikan atau menanamkan sikap tanggung jawab serta disiplin, sehingga itu sikap tersebut bisa membawa kebaikan untuk diri ananda sekalian ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang ustazah agak lupa lah semalam itu sampai mana ya. Kalau nggak salah semalam minggu lalu kita udah mempelajari tentang kata perbendaan ya, nomina ya, sampai nomina kalau nggak salah kita sudah mempelajarinya. Ini sudah ya kan, minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang verba ya. Ulangi ya, kalau verba itu apa? Kata kerja yang bisa dijadikan kata untuk penggunaan kata predikat. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang kata nomina. Kita juga sudah mempelajari tentang kata frasa. Nah, sekarang kita masuk ke afiksasi ya. Afiksasi. Nah, minggu lalu ini afiksasi sudah kita bahas ya kan, ini ya. Contoh-contohnya ya. Takut, misalnya disebut, menakutkan, kemampuan. Jadi sebenarnya afiksasi itu dia terbagi lagi, dia ada yang sufiks, infiks, pertama ada prefiks, lalu sufiks, infiks sama konfiks. Kalau nggak salah nih ya, kalau prefiks dia yang imbuhannya ada di depan. Contohnya tadi lah ini terus itu di, lalu kata menyusu misalnya menyuci kan imbuhannya ada di depan tuh. Enggak, di awal dan di akhir ya ini imbuhannya. Contohnya di ini kan imbuhan depan disebut. Jadi ini disebut dia prefiks karena imbuhannya ada di awal. Kalau sufiks imbuhannya ada di akhir, misalnya an, gigitan, kata dasarnya kan gigit tambah an ini adalah imbuhan sufiks. Lalu yang infiks ini artinya, kalau infiks dia ada di akhir, maksud ustazah ada di tengah ya. Contohnya ada di tengah itu, nanti saya kasih tahu contohnya ya. Misalnya getar, kata getar ini bisa kita jadikan dia imbuhan letak di tengah, yaitu imbuhan yaitu imbuhan dan l. Geletar ya.
Geletar itu dari kata dasarnya getar, tapi karena dimasukkanlah imbuhan infix tadi yang di tengah disisipkan maka jadi geletar. Gemetar juga dari kata getar, gemetar. Ya, gemetar. Jadi dari kata sufiks juga imbuhannya. Nanti boleh cari di informasinya di Google ya. Lalu kalau konfiks, dia itu konfiks ada di awal dan di akhir. Kalau konfiks awal dan akhir, mana dia imbuhan yang ada di awal dan akhir? Yaitu kean. Kan kata dasarnya mampu. Ya, kata imbuhannya ke dan an. Jadi kemampuan. Ini adalah contoh dari imbuhan yang konfiks berada di awal dan akhir. Baik, kita ini untuk tugas ya. Anak-anak ustazah, untuk tugas cukup membuat ini aja ya. Takutnya lupa, ustazah kasih tahu sekarang aja untuk tugasnya. Anak-anak ustazah kerjakan nanti yang afiksasi. Ini gampang ya. Ya. Kerjakan dari nomor 1 sampai 11. Ya, ini kumpulnya 2 hari, waktunya 2 hari ustazah kasih dari nomor 1 sampai 11. Ya, dengan membuat jenisnya apa, pertunjukan ya. Kenapa pertunjukan bentuknya nominal? Lihatlah, kalau kata pertunjukan itu kan kata perbendaan karena dia nggak bisa dijadikan predikat. Kalau menunjukkan baru bisa dijadikan kata predikat. Jadi ini termasuk jenis nomina yang sudah diubah. Itu dia. Ya. Kalau menunjukkan itu baru bisa verba. Paham ya? Lalu imbuhannya per dan an, betul, kata dasar tunjuk. Jadi ini dibuat jenisnya apa, ya. Paham ya? Jadi ingat aja kalau kata predikat itu dari kata di awalnya, boleh dari kata me awalnya. Dibuat dari nomor 1 sampai dengan 10. Ya, tugasnya nomor 1 sampai dengan 10. Kumpulnya batas pengumpulan 2 hari ya. Nomor 1 sampai 20. Nah, sekarang kita lanjut. Bolehlah kita ini jawab sama-sama ya, afiksasinya ya. Dikit aja saya kasih contoh. Misalnya kata dasarnya kata, jenisnya nomina. Iya, kata ini nomina ya, bukan kata verba. Kalau hasil baru ini verba. Nih, kata verba itu kata kerja. Kata jenisnya nomina. Lalu kita ubah ke verba karena dia kata dasarnya itu ini kata, berarti untuk verba berkata atau mengatakan bisa juga ya. Lalu nominanya kita ubahlah perkataan. Lalu hasil ini jenisnya adalah kalau nggak salah hasil itu verba ya, verba. Lalu kata verbanya yang predikatnya kita buat menghasilkan. Lalu nominya penghasilan atau ya penghasilan, ya kan? Nominanya adalah penghasilan karena kata penghasilan tidak bisa dijadikan predikat. Lalu verbanya tadi apa? Menghasilkan. Ubah jenisnya ini masuk ke jenis ubah ini ke verba ya, verba. Ubah kita buat kata verbanya atau predikatnya mengubah atau berubah. Lalu nominanya adalah perubahan, ya kan? Karena kata perubahan dia tidak bisa dijadikan kata predikat. Contoh, tadi kan kata ubah, coba kita mengubah. Peristiwa itu mengubah pandanganku, ya kan? Mengubah itu bisa dijadikan predikat. Tapi kalau perubahan, coba. Peristiwa itu perubahan pandanganku. Tidak nyambung kan, Nak?
Ya, karena memang kata nominal tidak bisa dijadikan kata predikat. Jadi di sini perubahan, kata dasar ubah diubah jadi nominal, jadi perubahan ya, perubahan. Lemah ini kata sifat, jadi adjektiva. Verbanya kita buat melemahkan. Melemahkan itu termasuk kata verba yang bisa dijadikan predikat. Nominalnya kita ganti. Misalnya kelemahan ya kan, nominalnya adalah kelemahan. Kita buat kalimatnya ya. Misalnya sakit itu melemahkan saya. Sakit itu melemahkan saya, kan itu termasuk kata kerja melemahkan. Tapi kalau sakit itu kelemahan saya kan tidak nyambung ya. Jadi kata nominalnya adalah kelemahan. Aku sangat kelemahan. Nah itu contohnya ya, takutnya nggak cukup waktunya hari ini, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ya, jadi nanti contohnya yang tadi ini carilah ya lagi di rumah ya, karena kok diikuti banyak sekali. Sekarang kita masuk ke kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa itu yang dimaksud kalimat definisi? Kan sudah pernah saya jelaskan ya. Kalimat definisi adalah kalimat yang mana kalimat tersebut termasuk kalimat yang menjelaskan suatu pengertian. Jadi definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan suatu pengertian. Contoh kalimat definisi ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, disebut, terus juga merupakan, ialah, adalah. Nah, seperti itulah. Itu adalah kata definisi. Contohnya ini kata definisi, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kata adalah ini termasuk kata definisi karena dia mengungkapkan suatu penjelasan secara pengertian atau secara definisi. Kata adalah. Ini juga wayang suket merupakan, nih kata merupakan. Karena kalimat tersebut, contoh kalimat ini ada kata definisi yaitu merupakan, maka kalimat ini disebutlah kalimat definisi karena ada kata merupakan, adalah, ialah, dan lain-lain. Lalu apa itu kalimat deskripsi? Nah, kalimat deskripsi pernah saya jelaskan, yaitu kalimat yang memerincikan suatu objek secara lebih detail, secara lebih lengkap. Contohnya, contohnya pada deskripsi ini dia diletakkanlah klasifikasinya. Contoh misalnya ini, misalnya pembuatan wayang. Ya, pembuatan wayang itu dari apa? Kan banyak tuh. Jadi inilah dia kalimat perinciannya. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang Pandalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Lihat nak, kalau secara tersuratnya lihat ada tanda bacanya koma. Nah, tanda koma ini itu menandakan adanya suatu perincian yang sedang dijelaskan. Berarti ini contoh dari kalimat deskripsi. Lalu yang kedua, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Nah, ini kan ini termasuk dari misalnya gaya yang ada pada wayang purwa, yaitu terdiri dari apa saja. Dijelaskan ada gagrak Kasunan, dan ditandai dengan adanya tanda koma, itu termasuk kalimat deskripsi.
Misalnya jenis-jenis bunga, bunga sepatu, bunga kamboja, bunga mawar, bunga melati, itu semua adalah kalimat pendeskripsian dari jenis-jenis bunga. Lalu pendeskripsian dari tentang wayang kayu, nah seperti itu. Jadi kalau untuk kalimat definisi sama kalimat deskripsi itu gampang ya nyarinya ya, udah memang ada di teks gitu. Tapi kalau tadi kayak tata bahasa yang kayak imbuhan, itu memang kita harus pahami nak, karena itu penting. Imbuhan, kok bisa dia jadi imbuhan, kenapa dia bisa jadi nomina, itu harus kita pelajari lebih dalam. Nanti boleh dicari tahu ya nak ya di rumah ya. Nah sekarang kita masuk ke kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks dan apa yang dimaksud dengan kalimat kompleks? Nah, jadi nak, kalimat simpleks sama dengan kalimat tunggal. Jadi kalimat simpleks itu adalah sebuah kalimat yang hanya memiliki satu klausa, maksudnya satu kalimat ya, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Jadi kalimat simpleks atau kalimat tunggal ini yang memang dia memiliki subjek, predikat ataupun keterangan. Dah sampai situ aja. Itu kalimat simpleks. Mana contohnya? Contohnya, nih ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada itu predikat, subjeknya ini topeng ya kan. Lalu museum itu adalah keterangan. Contoh kalimat sederhana misalnya ginilah, saya pergi ke sekolah, ya kan? Saya itu subjek, pergi itu predikat, lalu ke sekolah itu adalah keterangan tempat. Atau misalnya saya membaca buku apa misalnya? Saya membaca buku. Saya membaca di kelas atau saya membaca di perpustakaan, kan bisa. Saya itu subjek, membaca itu predikat, di perpustakaan itu adalah keterangan tempat. Kalau misalnya saya membeli sepatu, sayanya itu subjek, membelinya itu predikat, sepatunya itu adalah objek yang akan kita beli, gitu maksudnya ya. Ini contoh lainnya, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar subjek merupakan predikat, hewan unik merupakan pelengkap. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut itu termasuk subjek ya, subjek, tapi ini ada frasanya di sini ya kan. Wayang tersebut subjek berbentuk predikat, pipih objek ya kan, objek. Lalu keterangannya adalah seperti wayang kulit. Ini keterangan apanya ya kita bilang ya, rupanya gitu, keterangan rupanya. Nah, ini contoh dari kalimat simpleks. Nah, lalu mana contoh dari kalimat kompleks? Apa itu kalimat kompleks? Jadi kalimat kompleks atau kalimat majemuk ini dia adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Inilah dia namanya klausa anak-anak ustazah ya. Ini klausa namanya. Kan ini hanya satu klausa, karena kenapa? Dia hanya memiliki subjek dan predikat dan dia hanya induk kalimat saja, satu kalimat. Lalu yang mana dia yang ada dua klausa atau lebih? Ya, kita baca dulu ya. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam suatu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara berbentuk induk kalimat atau klausa atasan. Fungsi-fungsi yang berbentuk tingkat yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawahan atau anak kalimat.
Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif, sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif. Anak-anak ustazah pernah dengar kata konjungsi? Pernah ya? Pernah dengar kata konjungsi kan? Jadi kata konjungsi itu kata penghubung, benar. Jadi kata penghubung ini, dengan adanya kata penghubung maka kalimat itu menjadi bertingkat ya, atau setara, atau kalimatnya tersebut memiliki dua klausa. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini, cermati contoh kalimat kompleks di bawah ini. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nih, keterangan, subjek, predikat, pelengkap. Lalu apa yang berbeda pada kalimat ini dengan kalimat yang di atas tadi? Bedanya kalau kalimat ini ada konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang setara. Contoh konjungsi setara apa? Yaitu kata dan atau kata atau, ya, itu konjungsi setara. Itu kan kata penghubung. Jadi koordinatif itu artinya kata penghubung setara. Jadi mana dia kalimat yang pertama, klausa yang pertama? Inilah dia klausa yang pertama. Mana dia klausa yang kedua? Ini mendidik. Kenapa ada dua klausa? Karena ada kata penghubung. Jadi dia bisa dikatakan dua klausa karena ada penghubung dan. Ayo kita lanjutkan lagi. Yang B, kelawar aktif pada malam hari. Ini sudah termasuk kalimat, nak. Kelawar aktif pada malam hari, sudah ada subjek dan predikatnya. Lalu mana kalimat lagi yang kedua? Yaitu ini, tidur pada siang hari. Nah, mana kata konjungsinya? Yaitu tetapi. Kata tetapi itu merupakan contoh dari kata penghubung koordinatif, yaitu kata penghubung setara. Jadi kata penghubung setara ada 3, yaitu kata dan, kata atau, dan kata tetapi. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi ini kalimat yang pertama, lalu ini kata konjungsinya, dan ini kalimat yang kedua. Ini klausa yang kedua. Lalu ada contoh lagi nih ya anak-anak ustazah. Yang lebih contoh yang lebih sederhananya ada. Misal, ibu sedang memasak di dapur. Itu satu kalimat kan, nak? Satu klausa kan? Dan Andi sedang mengerjakan tugas sekolah di kamarnya. Kan ada kata penghubung dan. Jadi berarti dia ada dua klausa. Yang satu ibu sedang memasak dapur, lalu yang kedua klausanya ada Andi sedang mengerjakan tugas sekolah. Baik, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Untuk induk kalimat atau fungsi-fungsi untuk tingkat yaitu
Baik, yang selanjutnya ini. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, ya, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Mana klausanya, nak? Yaitu klausa atasnya yang ini, induk kalimatnya. Ini, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Sampai sini kalimat pertama ada subjek, predikat, dan keterangan. Lalu yang kedua, klausa bawahannya, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Mana dia konjungsinya? Ya jelaslah, konjungsinya adalah kata karena. Kata karena merupakan konjungsi subordinatif. Apa itu subordinatif? Yaitu kata penghubung bertingkat. Kalau tadi setara, sekarang dia kata penghubung bertingkat, dia subordinatif. Ya, anak-anak ustazah ya. Ini dia klausanya, ini pertama, yang kedua ini dari kedua sampai sama, dan kedua ini dilengkapi dengan kata konjungsi. Berarti dia ada dua klausa. Yang kedua, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah, nah ini juga kata konjungsi, tapi kata konjungsi yang letaknya di awal, yaitu konjungsi antar kalimat. Selanjutnya ini juga kata konjungsi bertingkat ya. Wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu, ini klausa bawahan. Mana klausa atasan? Ini dia klausa atas, ini klausa bawahan. Ditandai dengan kata yang. Paham ya? Terus ditandai dengan kata selanjutnya, itu kata konjungsi. Jadi misalnya ada pertanyaan, ustazah, kata konjungsi itu apa harus di tengah? Tidak. Jadi kata konjungsi itu bisa berada di awal maupun di tengah, seperti kata selanjutnya, kemudian. Nah, kata kemudian itu kan merupakan kata konjungsi juga. Sejak, setelah itu, gitu ya. Nah, ustazah mau kasih lagi nih contoh dari kata konjungsi subordinatif. Contohnya ya. Aku tidak akan menyesal seperti ini. Aku tidak akan menyesal seperti ini jika waktu itu aku tidak salah memilih keputusan. Aku itu adalah subjek, ya, tidak akan menyesal, ya, merupakan predikat. Lalu seperti ini adalah objek. Lalu jika itu termasuk kata konjungsi subordinatif, konjungsi bertingkat. Maka yang tadi saya ucapkan adalah contoh kalimat yang merupakan terdiri dari dua klausa, yaitu maksudnya kalimat kompleks. Jika waktu itu aku tidak salah memilih keputusan. Paham ya? Lalu contoh selanjutnya, dia berujar kepadaku bahwa dia sudah menyukaimu sejak lama. Dia itu merupakan kata subjek. Berujar itu merupakan predikat. Kepadaku itu artinya maksudnya adalah objeknya. Lalu kata bahwa itu merupakan konjungsi dari subordinatif, karena ada kata penghubung yang ada di tengah, subordinatif. Lalu bahwa dia sudah menyukaimu sejak lama, dia juga kata subjek. Sudah menyukaimu itu merupakan predikat, sejak lama itu merupakan keterangan waktu. Baik ya anak ustazah, mungkin sangat mudah kok kita dalam membedakan mana simpleks mana kompleks. Jadi intinya kalau simpleks dia tidak ada ditandai dengan kata penghubung, kalau kompleks dia ditandai dengan kata penghubung atau konjungsi. Jadi boleh dicari tahu apa-apa saja jenis kata konjungsinya ya anak ustazah. Baik, jangan lupa tugasnya dikumpul 2 hari, ustazah kasih waktu untuk mengumpulkan kata afiksasi yang tadi di tabel. Kerjakan dari nomor 1 sampai 10 saja ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, jadi sampai di sini dululah penjelasan dari ustazah. Semoga apa yang sudah ustazah jelaskan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk diri anak-anak ustazah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.